Sriwijaya. Lebih kental lagi, Sewu Jaya. Ini jangan dipikir ya. 13 abad sebelum Masehi. 13 abad sebelum Masehi. Sehingga Datuk Sriwijaya tadi ya. Sampai ke Sri Lanka, Nalanda, India, Bangladesh, ya. Sistemnya juga materialnya juga. Nah disebut Candi Muara Jambi. Sekarang disebut Candi Muara Jambi. Padahal Itu berlanjut terus kepada Adityawarman itu ya. Ya. Pejabat Masehi. berlanjut ke Adityawarman. Ibu itu masih ikut dengan ibunya. Ibu adiknya. Itulah yang diakui sekarang. Kok Raja Ampat? Iya. Kok Raja Ampat? Alhamdulillah Sriwijaya. Nah, itu bagaimana menurut Om? Nah, ini karena Betul. Nah, Ada, betul. Kita Kita induknya. kita induknya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kita di Matan Kari Channel. Saya Sandy Alpagari dan bersama dengan narasumber khusus kita, yakni Muhammad Engku Suhaimi Zaid. Nah, pada konten kali ini kita akan mengupas sedikit tentang Sriwijaya katanya. Sriwijaya katanya. Nah, ini selalu menjadi perbincangan tema sejarah bahkan oleh tokoh-tokoh sejarah kita di Nusantara ini yang kemarin viral oleh Babe Ridwan Saidi. Nah, kali ini kita akan bongkar sampai ke akarnya. Nah, bagaimana cerita tentang Sriwijaya itu sendiri. Jangan lupa untuk kawan-kawan sanak pemilih saudara yang ada di Nusantara, terus support channel kita dengan cara subscribe, like, share, dan di komen ya, agar kita selalu bisa bercerita tentang sejarah, adat, budaya, wisata yang ada di Nusantara. Oke, baiklah, saya tidak akan berlama-lama, kita langsung saja Engku ya. Ini dia, mungkin kesempatan kita dan kawan-kawan juga di Nusantara nih, Engku, mau tahu Sriwijaya ini kerajaan kah? Karena ada yang menyatakan ini kerajaan. Babe Ridwan Saidi mengatakan bahwa ini fiktif, kerajaan fiktif katanya. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Sriwijaya itu bukan kerajaan, tapi adalah nama orang katanya. Nah, ini kejelasannya gimana nih Ko? Kita bagilah untuk kawan-kawan nih informasi yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya nih Ko. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kedamaian. Salam asih asuh. Saya Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya ini pra Mesir ya, bukan lagi pra Islam ya, bukan peranya Hijriah. Iya. Peranya Masehi. Mesir belum lahir. Belum. Nah, disebut Sriwijaya. Sriwijaya itu bahasa yang diringan-ringankan. Bahasa yang diringan-ringankan. Betul. Sesuai dengan pola bahasa dan peradaban perkembangan manusia, masyarakat atau kebangsaan, suku-suku bangsa Nusantara. Ya. Nah, diperingat cara katanya itu, diperingat. Setiap suku bangsa di Nusantara itu punya pola bahasa, objek kata yang beda-beda. Oke. Kenapa? Itulah banyak suku bangsanya. Tapi dia satu bangsa. Ya. Nah, disebut pada masa Kedatuan Sriwijaya, Kadatuan bukan kerajaan. Ada tuan ya. Kadatuan, datu.
seperti yang tertulis di sini ya. Oke. Nah, kadatuan. Jadi kadatuan itu tentu luas. Luas, ya. Dasar katanya datu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Sriwijaya. Asal katanya disebut dengan Sriwijaya. Itu bahasa Nagowinya, itu bahasa lokal itu Sriwijaya. Lebih kental lagi, Seibujayo. Itu awalnya sekali tuh. Seibujayo. Seibujayo. Nah, kalau di masa itu, masa lampau itu kata bahasa udah lama, udah banyak itu. Yang paling tertinggi sebutan katanya tuh 1001. 1001. 1001. Jayo. Jayo. Nah coba. Itu fiktif. Siapa bilang fiktif? Di dalam kedatuan ya, tanah Minang ini, atau di pusatnya di Kampar ini, sampai sekarang masih turun temurun. Gelar itu? Tuah dituakan. Masih. Gelar itu masih. Datu Seibujayo. Datu Seibujayo. Datu Seibujayo. Nah, berarti ini orang. Gelar orangnya. Gelar orangnya. Yang betul sesuai dengan terahnya. Ya. Sampai sekarang masih. Sampai hari ini betul. Masih ada gelar itu dipakai oleh orang. Betul. Dan itu di mana tuh? Nah, kawasan itu masih di Kampar. Tapi ini jangan dipelintir ya. Masih bersuku Domo. Ini real ya. Ya, betul. Masih bersuku Domo. Ya. Berkedudukan di Nagori Vanawa. Masih kurang juga nih para mahasiswi di Universitas Dharmapala itu untuk mengenalkan, untuk menceritakan apabila mereka pulang ke kampung atau ke kerajaannya masing-masing. Ya. Diperingatkan lagi bahasanya. Vanawang. Masih kurang juga lagi. Generasi berikutnya terus berkembang dalam perkembangan itu tadi tentang bahasa. Masih diteliti lagi. Dinilai lagi, masih keberatan. Seperti contoh. Orang kita Thailand, pola bahasanya gimana? Seperti orang kita di Sumatera Utara sekarang sebut belakangan setelah kolonial Belanda nyebutnya Batak. Pada awalnya itu kan bukan Batak ya? Ya bukan. Itu adalah Tapanuli. Oke, nanti kita bahas tentang Batak. Ini menarik nih saudara-saudara. Kayak apa pula dia mengatakan gitu. Keras itu. Nah, jadi setiap suku-suku bangsanya itu tadi punya pola bahasanya sendiri-sendiri. Tapi satu bangsa. Betul. Jadi di masa kedatuan, masa datu, ini orang pertamanya nih, masa dia, rupanya para Batara Guru, kepala botak dan rambut bersanggul gitu sebutnya. Aku biasa nyebut gitu. Kepala botak dan rambut bersanggul. Dan rambut yang bersanggul. Itu yang dipakai oleh sekarang umat Hindu makanya rambut bersanggul. Umat Hindu ya. Betul. Ini Batara Gurunya nih. Iya, Batara Gurunya. Umat Buddha, yaitu seperti biksu, memakai kepala botak. Betul? Itu umat Buddha ya. Nah, para biksunya, biksuninya, walaupun perempuan, biksuni, botak. Jadi aku singkat disebut dengan kepala rambut bersanggul dan kepala botak. Ajaran pokok awal sekte itu ada dua, Mahayana dan Tantrayana. Mereka nih belajar sama siapa? Pada Brahma. Para gurunya nih ya. Ini guru besarnya. Brahma tadi. Nah, Brahma ini kalau kita runut rupanya ini Nabi Ibrahim. Brahma ternyata Nabi Ibrahim. Nah, ini yang satu dipegang oleh yang sebut Buddha ya. Siddhartha Gautama.
Siddhartha Gautama. Tibet. Ya. Putra mahkota Raja Tibet. Ya. Yang satu Sokosati. Sokosati. Itu di mana? Ini karena bahasa di Sanskerta sulit diketahui juga, menyebutnya juga sulit. Sebut Sakya Kirti. Sakya Kirti. Ini lebih duluan ini. Ini seniornya Siddhartha Gautama. Ya, duluan si Sakya Kirti tadi daripada Siddhartha Gautama. Dicarilah Sokosati. Dia tentu berada di tanahnya Nusantara. Iya, ya. Soko Pisoko Limbago itu di Sumatera Tengah itu memang gelar orang yang pemangku pemerintahan yang disebut adat orang di Sumatera Tengah itu dari masa lampau. Ya. Jadi masa itu tadi. Berikutnya generasi berikutnya di abad 13 abad sebelum Masehi. 13 abad sebelum Masehi. Inilah Datuk Segujayo. Datuk Segujayo, Datuk Sriwijaya tadi belakangan mah tersebut Sriwijaya, ya. Nah, masa dia dikarenakan sudah ribuan yang rambut bersanggul dan kepala botak, ini dia wajar dikembangkan. Iya. Diperbanyak lah ya. Diperbanyak. Nah, waktu diperbanyak ini tadi, ini yang regenerasi lagi tentang tahun, hari, bulan, minggu, Soko ini atau Saka bahasa Sanskertanya. Di abad yang ke-6-nya, di hari yang ke-11, bulan ke-4, hari yang ke-11, diperintahkan kepada Daputahyang ya. Dan senior-seniornya membawa 20.113 orang ke arah matahari terbit dan pesisirnya. Timur, kalau kita sebutkan timur, tenggara dan untuk ke utara dikemandoni oleh Sang Hyang Datu Batara Guru Kampalo. Singkatnya Kampala. Berat lagi, Campala. Mau tahu? Pergi aja ke Campala. Itu yang di Campa sekarang ya. Tentu ada situsnya tuh. Ya, cek aja di sana. Oke, nanti kita bahas masalah Lubung Lonti apa tidak? Ya, Lubung Lonti jelas. Laos apa ke laut? Betul. Apa nama sungai besar itu? Sungai terpanjang itu di Asia. Sampai ke Yunan. Itu yang Campala tadi ya. Nah, berarti bagian timur laut, utara, barat laut. Iya. Untuk ke bagian barat, itu diamanatkan, diperintahkan pada Sang Hyang Batara Guru siapa? Alasya. Nah, nyampe ke Gunung Tua, bangun. Kita baca ini dulu ya. Ya, oke. Dibangunlah Pertiwi. Dibangunlah Candi Ibu Pertiwi. Ya, itu yang dinamakan candi sekarang itu ya. Di Candi Pertiwi itu. Atau Padang Lawas di Sumatera Utara. Terus sampai ke Aceh sekarang. Terus sampai ke Sri Lanka, Nalanda, India, Bangladesh. Ya. Nah, itu perkembangannya lagi ya. Nah, yang komandonya siapa? Nia Opa. Sang Hyang Datu Batara Guru Nia Opa. Ya. Sekarang kawasannya disebut dengan Nepal. Iya, itu Nia Opa. Perempuan itu ya, yang kesana itu. Yang komando besarnya. Iya, yang sekarang disebut dengan sampai Nepal. Sekarang di Nepal
yang betul di Bunda Dewi kan, Ya. yang dibesarkan dari raja, tetap yang perempuan. Tetap yang perempuan. Sistemnya juga matrilineal juga. Betul. Wow, luar biasa. Ternyata luas, saudara-saudara. Nah, kenapa ribuan yang lulusan? Mau diapakan nih? Itu waktu itu aja Disuruh balik ke dinastinya, diserahkan nama dinastinya, kerajaan ke raja-rajanya. Mereka nih yang belum mau balik. Iya. Dan itu masa itu kan belum persoalan Hindu Buddha, nggak agama. Belum, jangan baca dulu. Jangan dulu. baca agamanya ya, berarti. Betul. Betul. Ini kalau dibaca agamanya nanti inilah Dhammo tadi atau Sammo. Ajaran Ya, ajaran adat itu. Yang selain itu disebut Gama. Yang jelas, lurus, jelas, terang, menerangi. Inilah yang bapak oleh para rasul kalau kita mau ambil secara masuk koneksi Islam. Nah, ini ajaran Adam. Nabi Adam misalnya Rasulullah. Yang nggak memakai pola itu, pola Rasul, kita Nusantara nyebutnya Gama. Kita Nusantara menyebutnya Gama. Ajaran Gama namanya. Gelap itu. Itu ajaran kegelapan. Iya. Nggak terang. Itu menyesatkan. Bukan membenarkan. Nah, adalah timbul agama dan gama. Ya. Barulah muncul kata agama dan gama. Betul. Seluruhnya timur, tenggara dan selatan. Nah, dipimpin ke rombongan oleh siapa tadi? Nah, Dapun Tayang, Sang Hyang Jatuh Batara Guru, Dapun Tayang. Nah, anak beliau rupanya memang betul udah di peringkat Batara Guru. Bata dan Bate. 2 perempuan, 3 laki-laki. Anaknya. Nah, singgahlah mereka dulu yang rombongan inti komando di Taluk Kuantan. Di Taluk Kuantan sekarang nih. Singgah di sana, tinggalkan dari situ putra dan rombongannya, Sang Hyang Datu Batara Guru, Maharajo Bujang. Maka terkenal di Taluk Kuantan itu, sanak saudara, memang tersebut di sana itu randanya Rajo Bujang. Masih sampai sekarang. Makanya itu yang berangkat tadi tunggu ya, berarti ada singgah di sana anaknya. Nah, garis turunan dia kembang pula 3 putra di sana. Itulah setelah Islam sebut Sultan Nomor 3. Sultan Lalu Indragiri Hulu, Rengat dan Tembilahan. Sampai sekarang. Setelah Islam pun mereka kan mu'ala Islam. Iya. Sekarang kan masih Sultan. Iya, masih Sultan. Oke, lanjut. Adik itu perempuan. Adiknya. Nah, inilah yang suruh ke Kuala Tungkal. Sang Hyang Dewi Batara Guru, Dewi Jambai. Kuala Tungkal yang masuk sekarang Kabupaten Provinsi Jambi. Oh, Kuala Tungkal Provinsi Jambi sekarang ya. Itu mari disebut Candi Muara Jambi. Sekarang disebut Candi Muara Jambi. Padahal Kuala Tungkal ya. Itu putri tadi ya. Siapa namanya? Putri Sang Hyang Dewi. Jambai namanya. Oh, Jambai namanya. Oke. Nama Mas Lampau maklum aja. Ya, namanya unik itu. Tapi menarik. Adik dia pula. Adik Jambai tadi. Juga peringkat Batara Guru. Ya. Suruh ke Pulau Punjong. Pulau Punjong masih wilayah masuk di Kabupaten Dharmasraya sekarang. Kabupaten Dharmasraya. Nama Domo Jayo. Atau setelah Islam disebut suku Indomo. Suku Indomo. Datuknya gelar Datuk Indomo. Di Dharmasraya sekarang itu ya. Betul. Nah, sampai sekarang masih mereka pakai yang Islamika. Ya. Inyak nambompe. Datuk nambah 10. Ini yang bombe. Datuk 10. Datuk nambah 10. Jadi pandainya Datuk seboleh. Masih memakai itu ya? Masih. Oke. Itu berlanjut tuh kepada Aditya Warman itu tuh. Iya. Jabat 13 masih. Berlanjut ke Aditya Warman. Sama Majapahit tuh. Iya. Kemudian si bungsu masih ikut dengan ibunya.
Si Bungsu, adiknya Itulah yang di Oku sekarang. yang di sana di Sumatera Selatan. betul. Yang bernama Oncu, Oncu, Nan Bosu, Nan Bonsu, singkat Oncu. Oncu ya. Yang di Oku sekarang. Yang menjadi Oku ya. Oku ya. Padahal Ah. tulisannya C kok. Ke AB, ya abjad ABC-nya bukan ke C tulisannya. Tulisannya O C U. Kok baca ke C-nya tuh ke Ya sekarang kan dibaca orang taunya Oku sekarang, padahal tulisannya Ocu ya. Jadi Gomerin. Komering. Itu yang Bungsu tuh ya, yang di. Gomerin tuh ya betul. Nah kemudian Yang ada Puntayang tetap terus. yang dapat Puntayang tetap jalan. Sampai di sananya hampir cocok dengan uaknya sendiri. Siapa? Ini terahnya dari Surya Dharma. Yang di Masih dari terahnya Aji Soko. Nah, dia itu disebut dengan Mataram Tua. Mataram Tua. Hampir di situ terjadi peperangan. Di Mataram ya. Tepatnya lokasi di Jawa Timur sekarang. Masih ada situsnya sampai sekarang. Orang sebuah desa di situ yang mendamaikan mereka. Ya. Masih tertulis sampai sekarang. Situs-situs. Di batu. Oh masih Dipahatkan. masih terjaga sekarang tuh. Terjaga. Alhamdulillah. Itu buktinya. Nah, ada satu lagi. Kalimat tadi, Ya. itulah dengan istrinya Ranjani. Itu istri dari Enggak, anaknya masih. Oh masih anaknya. Menantunya tuh. Ya. Yang anaknya itulah Bima Sakti. Anaknya Dapunta. Padahal bukan Bima juga, Iya, Bomo Sakti. Anak Dapunta. Bima, Bomo Sakti tadi. Betul. Yang kemudian menjadi Bima Sakti. Nah, istrinya Lanjut terus. Anjani tadi. Ranjani. Renjani tadi. Gunungnya sampai sekarang Masih Gunung Rinjani. Danau. Danau Rinjani. Padang tempat ternaknya. Rinjani. Itu di mana ya? Oke. Ibu kotanya? Bima. Kota Bima. Tapi mereka masih TB ya. masih mempertahankan Ada jati mana? dirinya. Iya, jati diri leluhurnya. Kemudian langsung Ruan telah sampai kepada Oke, dari Rinjani tadi sampai kepada Papua sekarang. Papua. Nama pulaunya jadi objek wisata sekarang. Raja Ampat. Raja Ampat bahasa apa? Bahasa orang suku bangsa mana? Padahal Yang jauh sana. Padahal Jauh sana. Padahal jauh sana. Kok Raja Ampat? Iya. Kok Raja Ampat? Itu bahasa Sumatera Tengah. Apa aslinya? Apa bahasanya? Jangan lagi dibahasakan ya. Raja Ampat. Jangan pakai bahasa itu sampai sekarang mana? Iya. Memang Raja Ampat. Kok di sananya sebut Raja Ampat?